Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati roja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur dan mudah-mudahan tidak berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat yang Allah berikan juga tidak pernah berhenti kepada kita semua. Kemudian juga kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan syariat yang Allah kehendaki ini. Syariat yang Allah inginkan dari kita untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kemudahan untuk membahas sebuah konsep pendidikan, konsep rumah tangga yang penting untuk kita ketahui bersama dan sudah menjadi hal yang susah terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan berkeluarga yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa mengamalkan ini, bisa dimudahkan untuk bisa menjelaskan dengan baik konsep yang mulia yang Allah tetapkan untuk kita semua. Kaum muslimin pemerhati roja di mana berada, alhamdulillah pada perjumpaan terdahulu sampaikan tentang permasalahan perwalian dan kita pada pagi ini mencoba untuk menjelaskan tentang sebab perwalian. Sebab perwalian artinya apa saja hubungan yang terjadi antara wali dengan yang diwali oleh dia dalam hal ini, khususnya pernikahan. Para ulama rahimahullah mengatakan ada 7 sebab perwalian. Yang pertama adalah nasab. Yang kedua adalah wala. Yang ketiga adalah sultan. Yang keempat adalah kafalah. Yang kelima adalah Islam. Yang keenam adalah wakalah, perwakilan. Dan yang ketujuh adalah wasiah. Ini 7 sebab perwalian yang ada dalam Islam dan tidak ada lagi sebab yang ke-8 dalam hal ini. Kita coba insya Allah mudah-mudahan dalam perjumpaan kita untuk menjelaskan satu persatu daripada sebab-sebab perwalian ini. Kita mulai dengan yang paling kuat. Qarabatun nasab, kekeraban karena nasab, adalah sebab terkuat dalam perwalian nikah. Ini sudah disepakati para ulama rahimahullah ta'ala. Sehingga tidak ada tidak ada khilaf para ulama bahwa kekerabatan dalam nasab menjadi sebab perwalian. Hanya nanti ada khilaf para ulama tentang apakah kerabat dari pihak ibu seperti saudara seibu, paman satu ibu, itu boleh menjadi wali. Jumhur ulama berpendapat bahwa kekerabatan yang mu'tabar adalah kekerabatan yang hubungannya dengan asabat, dengan orang-orang yang mengambil warisan secara penuh atau sisa warisan. Dalam bahasa mawarisnya itu mengambil bagian taksib, tidak punya bagian tertentu dari harta waris tersebut. Seperti bapak, kakek, kemudian saudara kandung, kemudian juga paman kandung dan sebagainya. Ini kerabatan dari pihak atau sisi bapak. Ada pendapat sebagian ulama, di antaranya mazhab Abu Hanifah, yang mengatakan bahwa kekerabatan dari pihak ibu atau zawil arham itu bisa menjadi wali.
yang rajih adalah jumhur ulama bahwasanya mereka yang asabat saja yang mendapatkan perwalian ini. Jadi kerabat dari pihak bapak, dari jihad bapak, dari sisi bapak ini yang muktabar, ya, yang muktabar. Dalilnya adalah wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Innallaha bikulli syai'in alim. Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Ya. Wa ulul arhami, dan kerabat itu sebagiannya adalah aula bi ba'din, lebih utama daripada sebagian yang lainnya di kitabullah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Demikian juga disampaikan surah Al-Ahzab ayat yang ke-6, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina al muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastur. Dan kerabat ulul arham sebagiannya itu aula bi ba'din, jadi wali pada sebagian dalam kitabullah, lebih utama daripada mukminin dan muhajirin, kecuali kalian berbuat kepada para wali kalian dengan ma'ruf. Karena dzalika fi kitab mastur. Sini dapatkan bahwa para kerabat, ya, pada dua ayat ini itu mencakup semua yang punya hak perwalian nikah, perwalian harta, dan yang lain-lainnya. Dan juga sebagaimana juga mencakup, ya, keberhakan mereka dalam warisan dan juga dalam nasab. Oleh karena itu juga Nabi sampaikan dalam sebuah hadis yang lainnya, la nikah illa biwali, ya, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Sampaikan menunjukkan bahwa ada di sana nasab yang paling dekat kepada seorang wanita itu lebih didahulukan daripada yang agak menjauh. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa para ulama rahimahullahu ta'ala sepakati bahwa kerabat itu adalah termasuk daripada sebab perwalian. Khilafnya adalah pada permasalahan apakah hanya dari kerabat, dari sisi bapak yang bisa jadi wali, atau juga dari pihak ibu, yang rajih pihak bapak. Sehingga saudara satu ibu, paman satu ibu itu nggak masuk dalam perwalian. Kemudian juga di sana ternyata ada beberapa hal yang masih ada persisihan para ulama rahimahullahu ta'ala. Itu pada anak. Anak ini secara nasab kuat dengan sang ibu. Bahkan ia termasuk didahulukan dalam asabah, ya, dengan adanya yang lainnya. Artinya dia mendapatkan bagian warisan yang tersisa, padahal ada yang lainnya dari saudara ibu tersebut. Namun, ya, para ulama rahimahullahu ta'ala, ya, berbeda pendapat tentang hal ini. Sebagiannya yang menjadikan anak ini tidak masuk dalam perwalian, ada yang masuk dalam perwalian. Yang rajih wallahu bisawab masuk dalam perwalian. Sehingga dengan demikian ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam khilaf para ulama di rinciannya. Ya, sepakat bahwasanya kerabat tadi sebab perwalian, tapi ada permasalahan yang disampaikan para ulama. Di antaranya adalah tadi tentang anak, yang kedua tentang kerabat dari pihak ibu, seperti misalnya bapaknya ibu, ya, saudara satu ibu, ya, paman
ibu, ya, yang dia itu adalah kerabat dari sisi ibu, bukan dari sisi bapak. Ada yang mengatakan bahwa mereka bukanlah wali bagi sang wanita tersebut. Wali hanya pada kerabat sisi bapak. Ini pendapat jumhur ulama rahimahullah taala. Di antaranya juga adalah mazhab al-arba'ah. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa semua yang mewarisi baik dengan furud, dzawil furud yang punya bagian khusus sepertengah, sepertiga dan juga seperempat, ya, itu berhak jadi wali nikah. Ini satu di antara riwayat dari Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Ya. Khilaf ini muncul dari sebab apakah, ya, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah ini umum dalam semua hal, mutlak, ya, atau hanya sebagian daripada kekerabatan, yaitu yang dia itu namanya ahlu ta'sib, atau dia itu asabat, dia seorang wanita. Nah, jumhur jelas mengatakan bahwa yang dinamakan kerabat di sini adalah al-asabah khusus. Nah, ada juga riwayat yang kedua dari Abu Hanifah tadi yang mengatakan bahwa yang penting itu adalah mutlaqul qarabah. Artinya asal dia kerabat masuk dalam perwalian. Hanya mereka mengatakan bahwa al-asabah itu muqaddam, lebih didahulukan syarat takdim, ya, adalah asabah ini. Sehingga tidak ada perwalian bagi dzawil arham yang kekerabatan ini, ya, kalau masih ada yang asabatnya. Sehingga apabila tidak ada lagi bagian asabat, nggak ada lagi bapak, nggak ada lagi saudara sekandung, nggak ada lagi paman, ya, dari pihak bapak, maka dzawil arham ini bisa menjadi wali bagi perempuan tersebut. Tetapan dalil yang ada kita dapatkan wallahu a'lam bishawab, ya, pendapat riwayat Abu Hanifah ini cukup kuat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sehingga al-asabah itu jadi syarat takdim. Jadi syarat didahulukan. Artinya tidak boleh menggunakan wali, ya, dzawil arham, ya, sebelum, ya, seluruh asabat itu hilang semua atau enggak ada sama sekali, atau berhalangan seluruhnya. Dengan demikian, ya, akan muncul di sana, ya, perwalian, ya. Ada yang dekat, ada yang jauh. Artinya semakin dekat dia dalam asabahnya, maka semakin berhak untuk menjadi walinya. Dan urut ke bawah, tertib. Ya. Oleh karena itu, dalam konsep perwalian ini, kenapa kok demikian? Ya. Karena konsep yang ada itu mabnanya atau dasarnya adalah kepentingan dan kemaslahatan bagi sang wanita tersebut. Agar bila ada hal-hal yang nggak diinginkan dalam pernikahan, para wali ini punya tanggung jawab untuk menerima kembali setelah dilepas oleh suaminya yang pernah mengambilnya dari sang wali. Dan biasanya semakin dekat kekerabatannya, semakin lebih menyayangi, lebih menghendaki kemaslahatan sang wanita tersebut. Oleh karena itu, apabila ada wali dekat yang tidak memberikan maslahat kepada sang wanita, atau malah memberikan madarat dengan menahan sang wanita dari menikah yang sekufu, ya, tanpa alasan yang jelas, maka bisa dialihkan
perwalian yang dari wali dekat kepada wali yang lebih jauh lagi. Tentunya dengan apa? Proses kalau di Indonesia melalui mediasi di KUA, ya, agar semuanya jelas, baru kemudian ada perubahan status perwalian yang bapaknya digugurkan hak perwaliannya kembali kepada yang kedua sesuai dengan apa? Urutan yang digunakan dalam mazhab yang digunakan di sebuah negara tersebut. Jadi intinya bahwasanya kekerabat adalah bagian yang sangat penting dan ini menjadi hal yang lumrah di kalangan kaum muslimin bahwa wali itu adalah wali nasab. Wali nasab. Yang kedua adalah al-wala. Ya. Al-wala ini adalah sebuah status yang dimiliki oleh seseorang akibat daripada membebaskan budak. Artinya kalau saya misalnya membeli budak, kemudian memerdekakannya, maka saya adalah maula bagi sang budak tersebut. Saya punya hak wala. Punya hak wala. Ya. Dan tampaknya di sini, kalau di negara kita atau di Indonesia saat ini tidak ada lagi wala ini. Ya, enggak lagi wala ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi perbudakan di dunia saat ini. Di sini kita dapatkan bagaimana para ulama rahimahullahu ta'ala ya, menjelaskan ini secara lengkap walaupun di zaman ini tidak ada kenyataannya. Sebab zaman dulu pernah ada. Pada zaman dahulu dan kemungkinan juga akan ada di zaman yang akan datang. Sehingga tetap syariat itu lengkap membahas apa yang pernah ada dan yang belum ada dan yang akan ada. Itu semuanya ada ketentuan-ketentuan syariatnya. Sehingga tidak ada lagi orang untuk berusaha membuat syariat baru yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini sebuah perwalian yang mungkin disampaikan pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua, dan insyaallah untuk yang lainnya akan kita sampaikan pada perjumpaan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Kita memohon pada Allah untuk diberikan kemudahan di dalam memahami dan mengamalkannya, khususnya dalam kita mewaliin anak-anak kita, putri-putri kita kelak. Juga dalam hal kita menyampaikan kepada keluarga terdekat agar hal tersebut dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Kami akan bacakan pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya, Ustadz, ada sebagian orang yang mengaku dia Ustadz dan membuka jasa untuk menikahkan orang-orang yang memang tidak ada wali, bahkan memang tidak direstui oleh wali perempuannya. Dia justru memberikan tarif tertentu untuk menikahkan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Alhamdulillah, ini adalah bagian dari malpraktek ya. Malpraktek. Artinya ustadz itu kan bukan orang yang punya kompeten untuk menikahkan orang lain. Dia itu hanya mengajarkan agama, mendidik orang lain agar menjadi baik dan soleh. Namanya da'i atau ustadz itu mengajarkan syariat kepada orang lain. Nah, pernikahan itu ada sebab perwaliannya, bukan semata-mata hanya orang yang tahu agama jadi wali. Ada 7 tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah nasab, nggak mungkin, karena dia bukan kerabat daripada orang tersebut. Yang kedua, dia wala, nggak ada, karena dia nggak pernah membebaskan budak sama sekali. Yang ketiga, dia kafalah juga buat kafilnya.
dia tidak bertanggung jawab dengan sang perempuan sama sekali. Atau dia Islam. Nah, Islam tidak bisa dijadikan sebagai standar. Artinya kalau Islam semua orang bisa menikahkan orang lain. Ini khusus pada hal-hal tertentu kita bahas tentang ini pada depan tentang bagaimana sebab perubahan dengan Islam itu. Oh, itu bukan dalam keadaan yang normal, itu dalam keadaan yang darurat. Kemudian juga dia bukan sultan. Bukan sultan. Ya. Tidak punya kekuasaan sama sekali. Nggak ada jur, juga nggak ada waktu. Dan juga bukan wakilnya sultan, penguasa. Nah, makanya Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa namanya sultan itu adalah pemerintah, semua yang ditunjuk oleh pemerintah. Di Saudi itu namanya ada ma'dzun asy-syar'i, penghulu-penghulu yang memang dapat lisensi dari pemerintah untuk menikahkan. Dan ustadz nggak punya. Artinya kalau dia ustadz penghulu mungkin bisa, karena dia penghulu ada lisensi dari pemerintah untuk menikahkan orang. Kemudian kalau dikatakan dia wakala, tidak ada perwakilan dari walinya. Wakilnya nggak wakilkan, bahkan walinya nggak setuju. Artinya dia bukan perwakilan daripada sang wali. Kalau kemudian dia adalah wasiat juga enggak, karena bapaknya masih hidup. Wasiat ada kalau sudah meninggal dunia wali aslinya. Sehingga karena tidak punya sebab perwalian dalam hal ini, maka tidak sah pernikahan yang dia jadikan sebagai wali. Ya. Artinya dia nggak sah jadi wali pernikahan. Kalau nggak sah, sama dengan tidak ada. Sehingga orang yang nikah dengan wali ustadz sama dengan nikah tanpa wali. Karena perwalian tidak sah. Apalagi sampai kemudian membuat praktek khusus, dia siap untuk menikahkan orang yang ingin dinikahkan. Biasanya ya, yang begini janda, ya, yang mungkin surat nikahnya belum selesai, jadi pengen nikah syar'i dengan ustadz, ya. Atau orang yang bermasalah menikah kedua misalnya, karena izinnya susah dari pemerintah, dan mungkin wali dari istri yang kedua juga nggak mau menikahkan karena nggak setuju, akhirnya nikah dengan bawah tangan setelahnya dengan ustadz. Ini keliru. Ustadznya tidak bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai berani berbuat karena efeknya sangat besar. Kalau nggak sah pernikahannya, apa jadinya hubungan suami istri yang dia lakukan setelah pernikahan tersebut? Mungkin pelakunya dimaafkan sama Allah karena nggak tahu syariat. Taunya yakin dengan ustadznya, akhirnya apa? Akhirnya dia berjalan demikian. Tapi ustadznya yang mengerti syariat, yang dia harus belajar syariat. Jangan sampai berbuat tanpa pengetahuan. Dia harusnya belajar lagi tentang fikih usrah, ya, dengan sungguh-sungguh, baca kitab para ulama yang ada, ya, kemudian ya, memahami dengan benar, kalau perlu konsultasikan para ulama, para ustadz yang memang sudah ada di bidang tersebut lama, ya, untuk apa? Untuk mengambil pelajarannya. Baru kemudian melaksanakan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Sehingga saya berharap kepada mereka yang berbuat demikian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali merujuk kepada Quran dan Sunnah tentang permasalahan ini, dan buku fikihnya juga tentang perwalian sultan itu apa maksudnya dan siapa yang dimaksud di situ, sehingga jangan sampai kita berbuat tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal fuada kana ula'aka anhu mas'ula. Jadi semua akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang kita kerjakan. Oleh karena itu, hendaknya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki yang ada, dan tidak membuka praktek seperti ini tanpa izin dari pemerintah. Ya, kalau memang pemerintah memberikan izin kepada si fulan untuk menikahkan, masih memungkinkan ia untuk menikahkan sebagai
petugas pernikahan. Tapi itu pun ada ketentuan-ketentuannya yang tidak bisa dilanggar oleh dia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan bagi Anda yang ingin masuk dan bertanya langsung kepada Ustadz di kesempatan kali ini. Halo? Halo, Iya, dengan siapa di mana Bapak? dari Pekanbaru, Ambaulo, Pekanbaru. Silakan Bapak, mohon maaf dikecilkan dulu volume televisinya sehingga nanti Ustadz bisa menyimak pertanyaan Bapak dengan jelas ya. Gitu ya, oke Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau bapaknya sudah meninggal, yang ada yang ada cuma apa saudara-saudara dari pihak dari pihak ibu. Saudara dari pihak Bapak semua sudah nggak ada yang laki-laki? Nggak ada Pak, cuma saya dengan bapaknya itu ibu saya dan ibunya kakak beradik gitu. Sudah Pak? Yang ada saya gitu lagi bisa. Lainnya sama saya itu Pak, apa walinya Pak. Jadi sang wanita itu ibunya adalah adik ibunya bapak. Iya. Berarti saudara sepupu. Iya, sepupu Pak. Tapi dari pihak ibu. Nah, kita jawab. Ya, cukup Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tunggu jawabannya. Tadi disampaikan kita bahwasanya kekerabatan yang muktabar jumhur ulama adalah yang yaitu asabat, artinya laki-laki dari kerabat pihak bapak. Di sini kita lihat bahwa hubungan bapak dengan sang anak tersebut itu hubungannya jauh. Karena apa? Karena dia itu ke ibunya ibu. Artinya saudaranya ibu, saudari ibu punya anak, jadi ponakannya ibu. Ya. Artinya kekerabatannya jauh. Ya. Dan tidak mewarisi. Tidak mewarisi karena apa? Karena hubungan bapak dengan anak tersebut tidak ada hubungan mahram juga tidak. Ya. Kemudian juga dari pihak ibu bukan dari pihak bapak. Kalau ibnu am atau anak daripada paman, artinya dari pihak bapak, itu masih memungkinkan jadi wali. Ya, masih jadi wali. Ya. Dan makanya bapak tidak berhak jadi wali dalam hal ini. Kalau enggak ada, maka kembali ke wali hakim, ke sultan, lapor ke KUA bahwasanya tidak ada lagi dari wali nasabnya sang putri, ya, dan minta kepada KUA kebijakan untuk menjadi wali hakimnya. Itu solusi ada. Ya. Karena apa? Itu adalah keponakannya dari pihak ibu, bukan dari pihak bapak. Sehingga tidak masuk dalam kategori wali bagi sang anak tersebut. Maka jangan jadi wali. Ya. Silakan konsultasi ke pihak KUA untuk dicari ya, wali yang memungkinkan jadi wali putri tersebut. Kalau nggak ada, berarti nanti akan jadi walinya KUA. Saya pernah menyaksikan pernikahan dengan wali hakim ini. Dia seorang wanita yang nggak punya kerabat. Sebatang kara menikah dengan seorang laki-laki. Maka akhirnya karena sudah nggak mungkin mendatangkan wali ya, bagi dia, maka akhirnya pihak KUA menjadi wali hakimnya. Ini yang benar. Dan sesuai dengan aturan Islam, juga aturan negara. Dan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Halo. Waalaikumsalam.
Iya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak ini di mana? Saya Muhammad Yunus di Ciderap, Sulawesi Selatan. Silahkan apa pertanyaannya? Ditanyakan, kan kebanyakan biasanya orang tua itu mengangkat seorang anak, misalnya anak perempuan di panti asuhan. Kemudian pada saat ingin dinikahkan, kita nggak tahu siapa orang tuanya. Iya. Nah, jadi siapa yang pantas Pak Ustaz untuk jadi wali anak itu? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantas adalah sultan, kata Nabi kita Muhammad SAW, sultanu waliyun liman laisa lahu wali. Bila ada anak perempuan nggak jelas siapa bapak ibunya, artinya tidak mampu dilacak. Anak ditinggal di panti asuhan sejak kecil, orang tua sudah nggak ngurus dan tidak punya data. Karena saya yakin dia punya orang tua, karena nggak mungkin lahir tanpa bapak dan ibu, ya. Tapi keduanya hilang atau menghilang dan tidak memberikan data kepada panti asuhan tentang anaknya tersebut dengan banyak sebab. Maka dia dianggap orang yang tidak punya wali. Maka siapa yang tidak punya wali yang sah dalam Islam, maka walinya adalah pemerintah. Di Indonesia itu pemerintah menetapkan Kementerian Agama sebagai penanggung jawabnya. Kementerian Agama memberikan tugas kepada KUA dan para penghulu untuk menikahkan kaum muslimin. Dari mencatat, menyaksikan, dan menikahkan kalau memang dibutuhkan. Di setiap negara berbeda kebijakannya. Bahkan di Indonesia juga ada namanya catatan sipil yang juga dapatkan dari pihak pemerintah izin untuk mencatat pernikahan yang ada. Apakah dibolehkan juga menikah? Saya nggak tahu. Ya, kemungkinan kalau boleh pemerintah maka dia boleh menikahkan. Tapi kalau hanya mencatat saja, ya mencatat saja. Catatan sipil ini. Sehingga kalau demikian keadaannya, maka Bapak bisa bicara kepada KUA setempat menjelaskan kondisi anak tersebut. Jangan kemudian karena merasa berjasa memelihara dia, merawat dia sejak bayi sampai dewasa, kemudian melupakan konsep syariat, pengen menjadi walinya. Ya, serahkan sama KUA. Juga jelas sama anak tersebut bahwa kami hanya memelihara, merawat Anda, dan pahala mengalir. Ya, karena Anda telah memberi makan, itu banyak pahalanya. Nabi tanya oleh sahabat Nabi, amal apa yang paling utama? Dia menjawab, it'amut ta'am, memberi makan. Artinya orang yang merawat anak yang tidak punya kerabat, tidak punya siapa-siapa, itu berpahala besar. Dan cukup sebagai pahala untuk kita semuanya. Maka kalau dia nggak punya wali lagi, ya, maka silakan serahkan kepada KUA sebagai wali hakim untuk menikahkannya secara syariat dan secara negara. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan juga kita yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali masih di layanan telepon. Halo. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini di mana? Ini dari Hamba Allah di Pekanbaru yang tadi itu, Pak. Oh iya. Saya ingin meluruskannya yang masalah yang tadi itu. Anak yang kawin ini itu laki-laki, Pak. Laki-laki mah nggak perlu. Anak yang kawin itu bukan putrinya, tapi laki-laki. Gitu. Jadi itu pihak yang anak. Halo. Pihak yang anak gimana maksudnya Pak? Ya kurang lebih seperti itu ya.
Iya, artinya kalau dia laki-laki, maka laki nggak butuh perwalian. Yang butuh hanya wanita. Kalau seandainya sang wanita itu juga nggak punya wali, ya wali hakim yang akan menikahkannya. Iya. Kalau dia ada, maka dicari yang memungkinkan untuk menikahkannya. Karena wanita itu harus dinikahkan. Kalau laki menikahi. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau wanita itu tidak boleh menikah sendiri. Dia harus melalui perwalian untuk menikahkannya. Kalau laki-laki itu dia bisa menikah sendiri. Ya. Ada bapak, nggak ada bapak, aja boleh menikah. Bahkan izin orang tua pun bukan kewajiban dan bukan syarat bagi dia. Dia boleh menikah tanpa izin kedua orang tuanya, walaupun tidak baik. Artinya tetap yang baik adalah apa? Semuanya dengan keterbukaan, komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga pernikahan lebih enak, lebih berkah insyaallah ta'ala. Allah alam bisawab. Baik, semoga bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya tadi dan kita semuanya. Kita akan beralih ke pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Manakah yang lebih kita dahulukan untuk menikahkan anak perempuan antara saudara laki-laki, yaitu saudara kandungnya, atau paman kandung dari pihak ayah? Karena ayahnya sudah meninggal. Jazakumullahu khairan. Memang ada perbedaan pendapat para ulama tentang tertib atau urutan pernikahan itu, perwalian tersebut. Ya. Jadi kalau pendapat saya adalah kembali kepada apa yang menjadi perundang-undangan di negara kita saja. Ya. Jadi bisa mengarahkan kepada KUA untuk menunjuk siapa kira-kira yang lebih dekat dalam mazhab yang ada tersebut. Karena kita ada beberapa perbedaan ulama tentang misalnya kita akan bahas insya Allah pada perjumpaan depan ya, tentang siapa saja perwalian itu dan siapakah yang akrab dan yang abad. Ya. Sehingga kalau saya melihat kepada ini semua, maka paman kandung, paman daripada bapak atau paman saudara bapak atau pamannya dia itu lebih berhak daripada saudara sekandungnya. Ya. Karena dia lebih dekat kepada apa? Kepada sang bapak. Tapi tetap saja kita harap kepada para penanya untuk bertanya kepada KUA tentang urutan tersebut. Kenapa? Karena kita mengikuti mazhab yang ada di negara kita, ya, berkenaan dengan apa? Yaitu apakah di KUA itu menggunakan mazhab Syafi'iyah atau yang lain kita belum tahu. Apakah sama serempak ada aturan dari pemerintah untuk semua KUA se-Indonesia, ataukah ada di sana KUA-nya punya hak untuk beristihad merajihkan pendapat yang sudah ada. Karena memang ada khilaf tentang tertib atau urutan dalam perwalian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikut ini kami akan bacakan kembali masih dari pesan singkat. Afan Ustaz, siapa yang berdosa dalam hal ini? Ibu atau si anak perempuan? Di mana anak perempuan tersebut menikah tanpa restu dari ibu dan menggunakan wali hakim karena seorang ibu tidak setuju dengan calon pilihan si anak perempuannya. Dikarenakan menurut orang-orang mempelai laki-laki akhlak dan agamanya tidak baik. Silakan Ustaz. Dalam hal ini kalau ibu saja nggak setuju bapaknya mau menikahkan, maka tidak masalah. Ya, karena yang jadi wali adalah bapaknya, bukan ibunya. Ya, tetapi apabila menikahnya dengan wali hakim, ini permasalahan. Ya, karena saya yakin bahwa KUA nggak akan berani menikahkan anak orang lain yang masih ada orang tuanya. Ya, tapi kalau wali hakim ini maksudnya adalah ustadz atau temannya, karena saya juga mendapatkan sebagian pertanyaan di beberapa majlis saya menikah dengan wali hakim. Saya tanya siapa wali hakimnya? Temannya yang ditunjuk sebagai wali hakim oleh dia.
Artinya ada di sini berkembang juga pemahaman, saya nggak dari mana asalnya, ya enggak. Bukannya ustadz, bahkan temennya. Jadi kalau misalnya berlima, dua kamu saksi dua orang ya, nanti kamu jadi wali hakimnya ya. Jadi yang duanya apa? Dinikahkan. Nah, ini tidak benar. Ya. Kenapa? Karena wali hakim itu adalah pemerintah. Dan saya nggak yakin di Indonesia ada KUA yang berani ya enggak, menikahkan orang lain, menikahkan seorang wanita tanpa sepengetahuan ibunya ataupun kerabatnya. Dia akan tanya, masih siapa kerabat kamu dari pihak bapak, paman kamu, saudara kamu laki-laki, kemudian ini dan itu. Kalau kemudian sudah ada baru apa? Baru berani untuk menikahkannya. Karena itu ada aturan yang baku dari mereka dalam hal ini. Kalau wali hakimnya adalah ustadz atau temannya, maka jelas ya, pernikahannya tidak sah. Kenapa? Karena walinya nggak sah. Sama dengan nikah tanpa wali. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, seseorang wanita yang hamil di luar pernikahan yang sah, kemudian dia, si wanita, dinikahi oleh orang yang menghamilinya. Apakah pernikahannya sah? Barakallahu fikum Ustaz. Allah alam bishawab, ini adalah masalah yang ada khilaf ulama dalamnya tentang apakah disyaratkan menikahkan wanita yang hamil sebelum pernikahan kepada laki-laki yang menghamilinya. Kalau bahasa bagusnya bapak biologisnya, ya. Bapak biologis sang anak, ya, itu bahasa kerennya zaman sekarang. Padahal dia adalah orang yang menjinahi ibunya, ya. Zani dalam bahasa Arabnya adalah tetap zani, ya. Apakah sah tergantung kepada syarat sah pernikahannya. Sebagian mengatakan harus dengan taubat dan melahirkan sang anak, ada yang mengatakan sah. Yang rajih alam bisawab, yang saya pahami wallahu alam bisawab, bahwa itu sah. Itu sah. Ya, dan hendaknya sang laki-laki membiarkan istrinya itu untuk melahirkan, baru kemudian berhubungan suami istri lagi. Jadi dibiarkan sampai hamil bayi tersebut. Dan harapan kita dengan taubat juga. Karena kalau nggak pakai taubat, khawatirnya akan hal-hal yang tidak baik lagi di kemudian hari. Ingat, ini penting sekali. Kenapa? Karena hukuman zina ini berat. Ya, harus dicambuk ya, 100 kali dan diasingkan setahun lamanya. Bila diamalkan hukum Islam di sana, artinya tidak semudah yang kita dapatkan nikah, asal nikah. Dan umumnya para wali ya, karena sudah kejadian seperti itu, sudah nggak mikir lagi pertimbangan lain, pokoknya ada yang mengesahkan, sudah langsung dilaksanakan pernikahannya. Harus diajarin taubat, suruh mengaji lagi, suruh belajar agama Islam, dikuatkan imannya, dikuatkan ibadahnya, agar nanti baik untuk di kemudian harinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Kita akan kembali mengangkat telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini? Di mana? Dari Ibu Akbar di Jakarta. Silahkan Ibu Akbar. Dikecilkan dulu volume televisinya, Ya. Ibu Akbar. Iya. Ya. Begini Pak Ustadz, siapa yang jadi wali kalau pamannya dari pihak bapak tentunya udah meninggal semua. Bapaknya juga udah meninggal. Yang ada saudara laki-lakinya atau sepupu yang dari dia yang laki-laki. Ini siapa yang bisa jadi walinya? Iya. Baik. Iya, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Oh iya. Apabila ada saudara kandungnya dengan saudara atau ponakan bapaknya atau sepupu, maka saudara kandungnya adalah yang menikahkannya, bukan sepupunya,
ya. Karena memang dalam urutannya ya, tentunya lebih berhak saudara kandungnya daripada saudara sepupunya. Ya, dari sisi waris juga dia masuk dalam asabat, ya, dan ia menghijabi atau menutup hak warisnya sepupu tersebut. Jadi kepada saudara kandungnya yang menikahkan putri tersebut. Dan lebih mudahnya sebetulnya Bapak Ibu sekalian, ya, negara Indonesia alhamdulillah dalam pernikahan mengikuti syariat Islam. Nah, sehingga kita bisa merujuk kepada aturan-aturan ada di sana yang nanti bisa memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menikahkan kerabat ataupun anak-anak ibu bapak sekalian. Ya. Saya sangat mengajukan sekali karena saya melihat bahwa mereka pada asalnya itu tidak mempersulit. Aturannya itu mudah. Hanya mungkin oknum-oknum yang kadang-kadang sulit pernikahan yang ada. Ya, secara inti KUA itu dalam aturan-aturan saya dapatkan dan saya pelajari itu tidak ada yang susah. Semuanya itu mudah. Ya. Ya, walaupun ada pernikahan harus 10 hari minimal dari pengajuan, tapi juga dia punya solusi untuk kurang dari 10 hari dengan minta rekomendasi dari kecamatan untuk mereka mengajukan rekomendasi untuk mempercepat pernikahan dan bisa dipercepat pernikahannya. Artinya semuanya ada aturan yang jelas yang bisa kita gunakan untuk kepentingan pernikahan secara umum. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memperbaiki negara kita ini, perundang-undangan semakin baik, semakin sesuai dengan syariat Islam sehingga kita semua lebih mudah ya mengikuti pemerintah daripada kita menisihi pemerintah dalam semua hal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silahkan. Untuk telepon yang berikut ini, kami berikan kesempatan bertanya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini di mana? Dari Mama Rizky. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada yang saudara saya kan mau nikah perempuan, tapi tuh bapaknya sudah meninggal. Terus kan kita pertemuan, terus katanya yang menikahkan kakak dari ibu yang pertama. Jadi itu satu bapak dua ibu. Yang ini yang mau nikah ibu yang ibu yang kedua. Jadi mau menikahkannya anak kakak yang ibu yang pertama. Jadi dua ibu gitu Pak Ustadz, gimana tuh? Gimana Bu, dua ibu? Kan cuma satu lahirnya. Jadi yang meninggal kan misalnya suami meninggal pertama dapat anak 5, ada anak lakinya. Iya. Terus yang dia menikah lagi nih sama ibu yang kedua, punya anak perempuan ini mau nikah. Katanya nanti kakaknya yang pertama itu, yang dari ibu yang pertama itu yang menikahkan. Benar Berarti apa tidak? saudara sebapak Bu ya? Iya, satu bapak, dua ibu. Iya. Jadi yang katanya mau menikahkan yang pertama itu, yang ibu yang pertama yang meninggal. Nah, dia nikah lagi. Ada lagi nggak Bu yang lainnya selain itu dari keluarganya? Saya belum tanya sih, kalau belum tanya apa yang betul tuh siapa gitu Pak Ustadz. Iya kan gini Bu, kan ada urutan bapaknya ada nggak? Bapaknya sudah meninggal. Sudah meninggal. Kakeknya? Iya, makanya nih belum saya tanya sekali Pak Ustadz. Makanya kita perlu jelaskan semua Bu ya, karena ini masalahnya adalah masalah hukum syariat. Ya. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya majukan tentang urutan yang ada. Kalau kita melihat kepada keterangan dari pemerintah ya, kalau kita buka di Kemenak itu ada 17 wali nikah. Ya. Karena nasab. Yang pertama itu bapak kandung. Ini urutannya di Kemenak. Ya. Yang kedua kakek. Bapak dari bapak. Ya. Atau bapak dari kakek. Buyut. Bapaknya bapak. Ya. Ya. Yang keempat saudara laki-laki sebapak seibu. Saudara kandung. Yang kelima, saudara laki-laki sebapak. Ya. Kemudian yang keenam, anak laki-laki
saudara laki-laki sebapak seibu. Yang ke-8, yang ke-7 adalah anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ke-8 paman. Saudara laki-laki dari bapak yang sekandung. Paman sebapak. Yang ke-10 anak paman sebapak seibu. Sekandung ya. 11 anak paman sebapak. 12 cucu paman sekandung. 7 paman sebapak. Kemudian paman bapak sebapak seibu. Ya, 15 paman bapak sebapak. Yang 16 anak paman bapak sebapak seibu. Dan yang ke-17 anak paman bapak sebapak. Jadi ini semua adalah 17 yang ada dalam perundangan Indonesia ya, tentang urutan wali nasab. Sehingga bila dia punya kakak, saudara laki-laki sebapak, kayak tadi itu, dan dia masih punya bapak dari kakek atau kakek, ya, maka yang menikahkan adalah yang lebih tinggi. Ini kalau ngikuti Pak, undang-undang aja, karena dalam mazhab Hanabilah agak beda urutan jadi yang ini. Ya. Sehingga kalau nggak ada lagi bapaknya, nggak ada kakeknya, nggak ada buyutnya, dan nggak ada saudara sekandung, maka saudara laki-laki sebapak bisa jadi walinya anak tersebut. Ya. Di sini kalau kita merujuk kepada keterangan Kemenak ya, Kemenak Indonesia, maka dia berhak untuk menikahkan kalau 4 yang atas tidak ada. Maka perlu dijelaskan kembali, ditanyakan kembali kepada mereka, ada enggak wali-wali yang ada itu, siapa saja kira-kira kerabat yang ada di mereka. Baru kita bisa melihat kepada siapa yang berhak di sana. Dan saudara sebapak pun itu termasuk wali yang diperkenankan untuk menikahkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi khususnya dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Dian di Bondowoso. Silahkan Bapak Dian, pertanyaannya. Kalau perwaliannya itu loncat, apakah boleh Ustaz? Maksudnya Pak? Maksudnya masih ada yang lebih dekat, tapi sengaja loncat ke yang lebih jauh gitu ya. Karena mungkin hubungannya kurang baik dengan yang perempuan itu, sehingga dia lari ke wali yang hubungannya lebih jauh. Itu boleh ya? Iya Pak. Ya. Sebenarnya ini banyak materi yang kita akan sampaikan pada pekan depan, sudah pada ditanyakan ya, ya. Jadi sebetulnya kembali kepada khilafnya ulama tentang apakah urut adalah syarat atau bukan syarat. Ya. Tapi jumhur ulama memandang bahwa itu adalah syarat. Dalam artian ya, tidaklah diacak, diurut. Ya, diurut. Bila ada yang lebih dekat, maka yang lebih jauh nggak boleh. Ya, kalau hubungannya nggak baik, di mana letak hubungannya nggak baik, di mana? Ya, paling tidak kalau nggak baik bisa ditanyakan kepada yang terdekat, ya, mau nggak menikahkan anak ini? Kalau nggak mau tanpa alasan yang jelas, bisa minta kepada KUA mengalihkan atau mengugurkan perwalian yang lebih dekat untuk perwalian lebih jauh. Karena tertib ataupun urutan ini banyak ulama yang mewajibkannya. Sehingga otomatis tidak boleh ya, wali yang lebih jauh menikahkan anak tersebut selama masih ada wali yang terdekat. Contohnya tadi, bila sang kakek masih ada, maka saudara sekandung tidak boleh menikahkan putri tersebut, gadis tersebut. Karena bahkan aja lebih jauh daripada sang kakek. Ya, menurut versi tadi ya, ketentuan dalam
urutan perwalian menurut Kementerian Agama yang kayaknya berlaku di KUA. Nah, jadi semuanya itu bergantung kepada tadi. Sehingga tidak boleh. Kalau hanya hubungan mungkin kalau dia adil ataupun nggak mau menikahkan tanpa ada alasan yang jelas, bahkan akan memberikan mudarat kepada sang wanita, maka bisa dialihkan kepada lebih jauh. Dan bihamdillah ada juga aturannya di Kemenak tentang permasalahan tersebut. Ada ketentuannya. Sehingga perpindahan wali itu ada ketentuannya. Ini walinya dianggap gugur, walinya karena merugikan sang wanita, maka dipindahkan ke poin yang selanjutnya. Jadi tertib ini ya hukumnya wajib. Urutannya adalah hukumnya wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik dari pesan singkat maupun via telepon. Dan waktu juga yang akhirnya memisahkan pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam ya Ustaz. Emang kita harus mengerti bersama bahwa cobaan anak zaman sekarang ini lebih hebat daripada zaman kita dahulu. Zaman kita tahun 70-an, 80-an itu subhanallah, ya enggak? Saya lihat dan saya rasakan itu lebih ringan ketimbang ujian anak sekarang dengan kondisi sekarang ini. Dari banyak sisi. Yang pertama dari jenis permainan yang ada. Teknologi yang ada. Terbukanya alam semesta di hadapan kita. Yang kedua, kesiapan anak juga. Anak dulu sejak kecil terbina orang tuanya dengan pilihannya khusus. Mereka bisa lihat rembulan, purnama, nggak sama dengan tidak purnama. Mereka masih menganggap belajar Al-Quran itu adalah kewajiban yang ditinggalkan setiap hari. Mereka nggak punya HP untuk main game. Sehingga tubuhnya kuat karena memang permainannya adalah gobak sodor, kemudian lari-lari, ya, dan yang sejenisnya. Yang itu butuhkan motorik yang cukup banyak dari kita semuanya. Di zaman sekarang ini, orang melihat rembulan itu sama aja. Tanggal 1 sampai tanggal 30 sama-sama terang. Ya, dengan listrik yang ada di mana tersebut. Sehingga nggak bisa menikmati indahnya alam semesta ini. Kemudian juga permainan, juga alat komunikasinya sudah mengerikan. Sehingga kalau ada revolusi industri 4.0, ya, 4.0, ya, mungkin sekarang tinggal 5.0, mungkin nanti 6, ya, dan seterusnya. Artinya globalisasi demikian mengerikannya kalau kita berpikir kepada anak kita yang sekarang ini. Makanya orang tua harus sayangi lebih ketimbang zaman dulu, dalam artian lebih perhatian pada anaknya ketimbang zaman-zaman dahulu. Dulu orang tua kita tinggal ngasih makan, anak belajar tanpa disuruh pun bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang harus disuruh, dikasih privat, dikasih ini, dikasih supaya bisa lebih baik lagi. Maka sayangi mereka. Jangan sampai akibat kita lalai menganggap mereka sama dengan kita zaman dahulu, anak kita akan hancur dan rusak di zaman sekarang ini. Wabillahi taufik. Syukron, terima kasih kepada teman-teman di Studio Roja atas segala upaya yang ada, demikian juga para pecinta, pemerhati Roja, ya, atas perhatiannya, atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati semuanya dan membimbing kita semua untuk hidup di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.